Ya, oke. Semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat-sehat dan tetap semangat mengerjakan soal-soal matematika. Ya, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal kesebangunan dan kekongruenan, terutama untuk adik-adik yang persiapan ujian atau persiapan ulangan. Nah, kita langsung aja lihat soal nomor satu. Ya, dua bangun segitiga yang pasti sebangun adalah, kita lihat pilihan yang A, segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku belum tentu sebangun. Nah, adik-adik lihat yang ini. Ya, ini siku-siku, tetapi belum tentu sebangun dengan yang ini. Ya, oke. Ya, yang ini tidak sama kaki. Nah, misalnya saya bikin yang sama kaki ya. Nah, kayak begini sama kaki. Nah, ini jelas dia nggak sebangun ya. Ini dengan ini jelas terlihat nggak sebangun ya. Ya, pilihan yang kedua, segitiga sama kaki. Apakah dua segitiga sama kaki sebangun? Kita lihat. Nah, misalnya seperti ini, kakinya sama. Apakah sebangun dengan segitiga yang seperti ini? Ya, jawabannya tidak sebangun. Ya, berarti pilihan yang B ini salah. Nah, terus kita lihat yang ketiga, segitiga sama sisi. Nah, sama sisi dia. Jadi sisinya sama panjang. Ini sama panjang. Dan kalau kita perbesar maka ya, oke. Maka ini sudah pasti dia sebangun karena yang satu merupakan perbesaran daripada segitiga yang lain. Ya, jadi jawaban C pasti benar. Nah, kalau D udah pasti salah ya. Oke, nomor satu C. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Ukuran lapangan yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 12 kali 15 adalah, nah kita cek satu persatu, ukurannya 12 dan 15 ya, 12 kali 15. Nah, ini yang pilihan yang A itu ukurannya 9 kali 18. Nah, 9 kali 18. Nah, ini tinggal dibagi aja adik-adik ya. Pertanyaannya apakah ini sama atau tidak gitu. Kalau sama kiri dengan kanan berarti benar gitu ya. Nah, ini kalau kita kali 2, coba samakan penyebutnya, kali 2 berarti ini 24 per 18, apakah sama dengan 15 per 18? Nah, ternyata tidak sama, berarti yang A ini tidak sebangun. Coba kita lihat yang B. Nah, yang B, oke, yang soalnya dulu ya 12 kali 15, yang B 80 kali 100, 80, 100. Nah, coba kita lakukan perbandingan seperti ini. Apakah ini sama? Ya, oke, kita sama-sama bagi berapa ini? Bagi 4 deh ya, bagi 4 ini dapat 3, bagi 4 dapat 20. Ya, ini kita bagi 5 dapat 3, ini kita bagi 5 dapat 20. Nah, ternyata bagi 5 ini ya. Bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 20. Nah, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, diketahui segitiga KLM sebangun. Nah, ini begini ya, sebangun dengan ini simbolnya sebangun ya. Sebangun dengan PQR ya. Oke, itu ya. Iya, oke. Nah, kita lihat ininya Dede ya. Oke, kita coba gambar sebangun ya. Ini misalnya apa? KLM ya. Terus apa? PQR ya. PQR. K sama dengan R. Nah, ini K katakanlah kodenya bulat, R berarti bulat juga, artinya sama ya. L sama dengan P. Nah, L-nya katakanlah kodenya plus, P kodenya plus juga. Nah, oke, lihat kodenya ya, bulat plus. Nah, ini katakanlah apa? Silang begitu ya. Nah, ini
plus bulat, nah ini silang ya, artinya silang-silang ini artinya sudutnya sama ya. Pasangan sisi yang bersesuaian, nah sisi yang bersesuaian lihat kode sudutnya ya, misalnya KL ya, nah, KL berarti bersesuaian dengan apa? KL kode sudutnya bulat plus, nah bulat plus ini ya dengan PR ya, berarti KL dan PR itu bersesuaian ya, jadi jawaban B betul ya. Nah kalau ditanya LM, nah bersesuaian dengan apa? LM-nya plus sama silang, plus silang berarti PQ. Nah jadi LM dan PQ gitu adik-adik ya. Oke, LM sama PQ. Nah berarti LM sama PQ juga betul ini ya, ada dua ini ya. Ya kita coba cek lagi, K sama dengan R, K sama dengan R, betul. Terus L sama dengan P, L sama dengan P. Oke, berarti ini sama ya. LM PQ. LM kodenya kali tambah PQ ya, betul ya. Jadi ada dua jawaban yang benar ya. KL dan PR benar. Ya. LMPQ juga benar ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4 ya. Panjang QR, nah mana QR ya? Oke, ini yang ditanya QR ya. Katakanlah X ya. Nah, segitiga PTS ya, segitiga PTS itu sebangun dengan segitiga PQR. Nah, PQR. Nah, nanti perbandingannya ada deh ya. Ini ya, PT berbanding PQ gitu ya. Nah, PT per PQ sama dengan TS per QR begitu ya, sama dengan TS per QR. PT, nah PT-nya adalah 15 ya. PQ-nya berarti 15 tambah 5 berarti 20 ya. TS, nah TS-nya 12. QR-nya adalah X. Nah ini sama-sama dibagi 5, bagi 5 dapat berapa ini? 3, bagi 5 dapat 4 ya. Ya 12 per X. Nah ini sama-sama dibagi 3, dapat 1, dapat 4 ya. Kali silang maka dapat X-nya 16. Ya jawabannya yang B sudah betul. Ya, oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya begitu ya. Panjang PO, nah dianya ini PO ya. Nah, ini berapa? Nah, kita cari dulu MO-nya ya. MO-nya dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. MO sama dengan akar ini ya. 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 15 kuadrat min 9 kuadrat, maka dapatnya akar 225 min 81 ya, akar 144 ya, maka dapatlah 12. Nah ini 12 adik-adik ya. Nah lalu gunakan hukum kesebangunan. Nah ini siku-siku, siku-siku. Nah ini tandanya apa? Bulat. Nah ini juga bulat bertolak belakang ya. Terus ini tandanya plus, sama ya. Oke ini plus. Nah berarti PO gitu ya. PO berbanding apa adik-adik? PO ini siku-siku bulat. Siku-siku bulat berarti MO gitu ya. Sama dengan ya PO. Sekarang PQ ya. PQ kodenya apa? Siku-siku plus. Nah ini siku-siku plus ya. Siku-siku plus berarti MN ya. MN. Ya, PO-nya itu X, MO-nya 12 ya. PQ-nya mana PQ? 6 ya. Ya, MN-nya 9. Ya, ayo sama-sama dibagi 3, maka dapat 2, dapat 3 ya. Nah, terus kita tulis X per 12 sama dengan 2 per 3. Nah, ini boleh sama-sama dibagi 3, dapat 1, dapat 4. 1 kali X dapat X, 4 kali 2 dapat 8 ya. Jadi X-nya sama dengan 8. So, PO-nya sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, baik, kita hapus ini, kita lanjut berikutnya untuk nomor 6 ya.
Nah, nomor 6 panjang CD. Nah, yang ditanya nih CD ya, X ini ya. Nah, kita lihat segitiganya DD ya. Ini kita lihat kode sudutnya ya. Ini bulat ya. Ini plus, kata kalau kodenya di sini plus sudutnya ya. Yang ini sudutnya DD. Nah, plus kode sudut ini milik bersama, milik segitiga kecil sekaligus milik segitiga besar ya. Nah, lihat segitiga kecil plus bulat. Nah, ini misalnya apa? Silang ya, kode sudutnya. Berarti ya segitiga yang besar plus bulat, nah otomatis ini silang ya. Nah, oke. Ntar nih jangan silang dah ya. CD saya biarkan aja ya. Panjang CD. Nah, kita lihat ya perbandingan sisinya ya. Segitiga yang kecil sisinya apa aja adik-adik ya? AE ya, apalagi AE, AD, AD, terus apa lagi? AE, AD. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ya, AE, AD, AE, AD, DE. Ya, oke. Nah, lalu kita cari sisi-sisi yang bersesuaian dengan AE ya. AE kode sudutnya apa? Plus silang ya, plus silang. Nah, sekarang lihat segitiga yang besar ya. Plus silang adanya ini ya, AC gitu ya. Sekarang AD kita lihat ya. AD ini kode sudutnya apa? Plus bulat. Nah, plus bulat adanya ini di mana nih? Plus bulat berarti AB gitu ya. Nah, terus DE mana DE? DE bulat silang ya. Bulat silang berarti BC. Nah, lalu kita masukkan bilangan-bilangannya. AE-nya apa? AE-nya 18 ya. Terus AC mana AC? AC-nya ini ya. 21 ditambah DC. 21 ditambah DC. Ya, AD mana AD? AD-nya 21. AB-nya, nah AB-nya ini ya. 18 ditambah EB. 18 tambah EB. Ya, oke. Sama dengan DE, mana DE-nya 12 ya. Nah, per BC. Nah, bila terdapat persamaan seperti ini, maka DC nggak bisa dihitung adik-adik ya. Nah, ini kalau kita pakai persamaan ini, ada dua variabel nih yang belum diketahui ya. Jadi nggak bisa dihitung. Nah, seandainya kita pakai ini, nah ini masih ada dua variabel, nggak bisa ya. Seandainya ini kita pakai dengan ini, juga ada dua variabel. Nah, kesimpulannya CD-nya adalah tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung. Nah, begitu adik-adik. Kita lanjut berikutnya. Soal nomor 7. Ya, oke. Perbandingan sisi yang sebanding pada PQR dan PRS. Nah, kita gambar ulang sini ya. Atau cukup yang sini ya. Ini coba kita lihat sudutnya ya. Ini segitiga yang kecil, ini katakanlah sudutnya alfa gitu ya. Ini alfa, ini beta ya. Alfa, beta, siku-siku ya. Alfa, beta, siku-siku. Coba kita tulis ini aja supaya lebih leluasa ya. Nah, kita gambar ulang yuk. Nah, gitu ya. Supaya lebih enak lihatnya. Nah, ini siku-siku. Iya, oke, siku-siku. PS QR ya. Nah, ini katakanlah sudutnya alfa, ya ini alfa siku-siku, ini beta. Ya, apa siku-siku? Alfa siku-siku beta. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang besar ini ya. Alfa siku-siku, maka otomatis ini beta gitu ya. Nah, terus ini siku-siku ya. Beta siku-siku, maka otomatis ini alfa gitu ya. Oke. Nah, lihat segitiga PQR dan PRS ya. Segitiga PQR dan PRS. Ya, mana dia? PQR. Nah, berarti segitiga yang besar ya.
PRS. Nah, PRS. Nah, dia sebangun Adik-adik. Dari mana kita tahu? PQR kode sudutnya alfa, beta, siku-siku. PRS. Nah, mana PRS? PRS sudutnya juga begitu, alfa, beta, siku-siku. Nah, baik kita tulis begini ya, artinya sebangun ya. Kita lihat sisi-sisi pada PRS. Ada sisi PS, ada sisi apa lagi? RS ya, betul ya. Ada PS, ada RS, ada PR ya. Nah, ini kita cari kesamaannya ya. Oke, cari sisi yang bersesuaian ya. PS kodenya apa PS? Alfa siku-siku. Nah, mana alfa siku-siku? Alfa siku-siku. Nah, berarti per PR gitu ya. RS, nah mana RS? RS ini beta siku-siku. Nah, mana beta siku-siku? Ini beta siku-siku ya. Maka jadinya apa? QR gitu ya. Nah, QR. Terus PR, mana PR? PR-nya ini ya. Kodenya alfa beta ya. Berarti alfa beta. Maka dapatnya apa? PQ gitu ya. Nah, jadi perbandingannya seperti itu ya. PS per PR, RS per QR, PR per QR. Maka jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya D. Ya. Oke. Nah, dah Adik cukup jelas ya. Kita lanjut lagi yuk. Nomor 8 ya. Diketahui panjang QS, mana QS? Nah, ini QS ya. QS 36. RS ya, ini RS 9 ya. Luas PQR, PQR. Oh, oke, segitiga yang besar ini ya. Kita cari dulu SP ya. Ya, atau PS boleh juga ya. PS kuadrat sama dengan SQ kali RS gitu ya. SQ dikali dengan SR gitu ya. Ya, SQ-nya berapa SQ-nya? SQ-nya 36, SR-nya 9 ya. Oke, jadi PS sama dengan SQ kali SR gitu ya. Nah, kayak gitu dia. Nah, kali QR gitu ya. Ya, berarti PS-nya langsung di akar aja, nggak usah dikali itu. 36 kali 9, akar 366, akar 9, 3 ya. Berarti 18 ya. Nah, oke, ini 18 Adik-adik ya. Maka luas segitiga PQR ya. Alas kali tinggi bagi 2. Nah, alasnya adalah RQ gitu ya. RQ. Nah, tingginya adalah PS. Alasnya RQ, tingginya PS. Nah, dibagi dengan 2. Oke. RQ-nya tinggal dimasukkan, berapa itu? 9 ditambah 35. Nah, berarti 45 kali ini ya, kali ya. PS, nah PS-nya 18 ya. Lalu dibagi 2. Nah, oke, main coret-coret ya. Jadi 18-nya dicoret dengan, nah gitu ya, maka dapat 9. Lalu 45 dikali dengan 9. Ya, maka dapatlah 405. Ya, jawabannya ini Adik-adik ya. Sehingga yang B. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, kita lihat lagi. Ya, nomor 9. 98 sudah, sekarang nomor 9. Perhatikan gambar. Nah, gambarnya ini ya. Ini nggak usah Adik-adik lihat ya. Jika EF berbanding AF, mana dia? EF berbanding AF ya. 2/3. Nah, ini 2, ini 3 ya. Panjang CF. Nah, yang ditanya panjang CF ini ya. Ini 20, ini 12 ya. Nah, ini langsung aja pakai cara cepat ya untuk mencari CF. Nah, caranya adalah CF sama dengan 2 kali 20 gitu ya. 2 kali 20 ditambah 3 kali 12 ya. 3 kali 12. Nah, dibagi dengan 2 tambah 3 gitu ya.
Nah, kita teruskan, ini dapatlah 40, ini dapatlah 36 dibagi dengan 5. Ya, dapatlah 76 dibagi 5 ya. Maka dapat 15 ya. 15,2 ya. Oke. Jawabannya adalah yang C. Ya, kita lanjut lagi. Kita hapus ini adik-adik ya. Ya, nomor 10. Tinggi sebuah tiang bendera adalah 6 meter, mempunyai panjang bayangan. Nah, ini ada bendera ya. Tiang bendera. Tiang bendera. Ya. Memiliki tinggi, tinggi tiangnya adalah 6 meter, sementara bayangannya adalah 5. Pada saat yang sama tinggi sebatang pohon. Oke, ini pohon ya. Tingginya enggak tahu ya, tapi panjang bayangannya 10 ya. Bayangan ya sama dengan 10. Nah, tingginya apa gitu ya. Nah, sebut saja tingginya X ya. Nah, gunakan langsung konsep kesebangunan. Tinggi berbanding tinggi sama dengan bayangan berbanding bayangan gitu ya. Ya, oke, tinggi pohon adalah X berbanding dengan tinggi bendera 6 sama dengan bayangan pohon berbanding bayangan bendera. Nah, gitu ya. Oke, jadi X per 6 sama dengan 2, maka X sama dengan 12 ya. Nah, maka ini dia jawabannya ya. Ini merupakan cara cepat ya, adik-adik tidak perlu gambar. Kita lanjut lagi. Soal nomor 11. Sebuah foto berukuran 32 kali 40. Nah, kita gambar ya. Fotonya 32 kali 40. Ya, gitu ya, ini foto. Nah, 32 ini 40. Ditempel pada sebuah karton. Ya, lebar karton yang tidak tertutup foto pada bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2. Nah, ini ditempel pada suatu karton begitu. Nah, gitu dia kartonnya. Sehingga bagian atas karton, nah ini foto ini ya, yang di tengah ini foto ya. Nah, bagian yang atas ini masih ada sisa yang tidak tertutup foto, yaitu 2 cm ya. Nah, ini juga di kiri kanannya 2 cm ya. Oke. Nah, sementara yang bawahnya nggak tahu kita berapa ya, X misalnya ya. Nah, panjang dari sini ke sini jelas apa? 2 tambah 32 tambah 2. Nah, 2 tambah 32 tambah 2. Nah, jadinya berapa? 36 ya. Nah, sedangkan panjang dari sini ke sini ya, misalkan aja Y gitu ya. Y. Panjangnya Y ya. Jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup foto. Iya, luas karton yang tidak tertutup foto adalah yang ini ya. Nah, ini ya, segi 4 ini. Caranya adalah luas persegi panjang besar dikurang luas persegi panjang kecil. Nah, kita cari dulu ukuran dari persegi panjang yang besar, terutama yang Y ini ya. Nah, dari konsep apa? Konsep kesebangunan ya. Nah, ini ya, 32 per 36 gitu ya. 32 per 36 sama dengan 40 per Y. Ya, 40 per Y. Nah, ini kita coret aja, sama-sama dibagi 8 ya. Dapat 5, dapat 4 ya. Oke, maka dapatlah 4 per 36 sama dengan 5 per Y. Nah, ini kecilin jadi 1/9, sederhanakan ya. 5 per Y. Nah, kali silang adik-adik, 1 kali Y, 9 kali 5, 45. Nah, berarti ini si Y-nya ini adalah 45. Maka luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, ini ya, karton yang tidak tertutup foto adanya di sini. Cara menghitungnya adalah luas besar dikurang luas yang kecil. Nah, luas persegi panjang yang besar itu 36 kali 45 ya, 36 kali 45 dikurang luas foto ya, 32 kali 40 ya.
kali 40 ya. Nah, adik-adik kerjakan dulu yang kali ini. Nah, kerjakan yang di dalam kurung. Ya, nanti hasil ini ya, hasil ini dikurangi dengan hasil ini gitu ya. Yuk kita hitung ya, 36 kali 45 dikurang 32 kali 40. Maka dapat hasilnya 340. Ya, oke. Ternyata di sini nggak ada jawabannya ya. Oke, jawabannya segini ya. 340 satuannya sentimeter persegi. Nah, baik, saya rasa udah jelas ya. Oke, berikutnya. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan gambar segitiga KLM kongruen dengan PQR. Nah, kongruen artinya bentuknya sama, ukurannya juga sama, jadi panjang sisi yang sama panjang. Nah, lihat kode sudutnya ya. Ini plus, ini silang, ini plus ya. Silang plus, nah berarti ini sama panjang dengan ini gitu ya. LM sama dengan PQ gitu ya. Terus MK, KM, nah kodenya apa? Plus sama bulat. Nah, plus sama bulat mana dia? Plus bulat, nah berarti yang ini ya. Nah, berarti yang satunya adalah oke gitu. Maka mana pernyataan yang benar? KLPQ betul? KLPQ, nah salah. Nah, ini salah ya. KLPR, mana KL ya? KL PR, nah salah juga ya. KMQR, mana KM ya? KM QR, KM QR salah juga tuh. KM QR, nah salah ya. Nah, KMPR, mana KM ya? KM PR, nah ini betul ya, yang D ya. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Iya, kita hapus. Ya, soal berikutnya nomor 13. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Nah, ini kongruen adik-adik ya. Artinya dia bentuknya sama, ukurannya juga sama ya. Nah, lihat ini ya segitiganya. Nah, ini kita pertajam ya. Ini A, ini B, ini C. Ini kodenya strip 2, ini strip 1 ya. Nah, ini strip 2. Strip 2 ini adalah PQ gitu ya. Ini strip 1 R ini ya. Nah, berarti ini anggap aja strip 3 begitu ya, sama dengan ini gitu. Maka pasangan sudut yang sama BAC, coba kita lihat BAC sama dengan apa? Mana BAC? BAC, nah ini dia kodenya katakanlah plus ya. Diapit oleh strip 1 strip 3. Mana strip 1 strip 3 ini ya. Nah, berarti ini sama dengan sudut R. Nah, ini PQR jelas salah. PQR sudutnya yang ini ya, berarti yang A salah ya. BAC dengan QPR, mana QPR. Nah, harusnya yang mana? Harusnya PRQ. Nah, ini salah ya. Ya, ABC. Sekarang kita lihat ABC ya. Mana ABC. Nah, ini bulat sini. Kode sudutnya strip 2 dan strip 3. Diapit oleh strip 2 dan strip 3. Mana strip 2 strip 3? Strip 2 strip 3. Nah, berarti yang ini ya. Berarti sudut ABC sama dengan sudut QPR atau RPQ ya. QPR ini dia ya. Oke, ABC dan QPR ya. QPR ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi yuk nomor 14. Nah, perhatikan gambar trapesium ABCD sama kaki, banyak pasangan segitiga yang kongruen. Nah, oke, kita lihat tadi mana aja pasangan segitiga yang kongruen ya. Segitiga yang kecil AED, kita lihat ya, AED. Nah, itu kongruen dengan segitiga apa? AED. BEC, betul ya. BEC. Nah, apalagi? AEC, ABD. Oke, ABD. Nah, kongruen dengan apa, Dede? ABD. BAC, betul.
betul ya, BAC. Nah, apakah ada lagi yang lain? Oh, ada nih yang gede ya, ACD ya, ACD. Nah, kongruen dengan ACD. Nah, apa jadinya Dede? ACD gitu ya. BDC gitu ya, BDC. BDC. Nah, gitu ya. Berarti ada berapa pasang? Ada 3 pasang ya. Maka jawabannya adalah yang B. Yuk kita lanjut lagi nomor 15 ya. Perhatikan gambar ya. ABCD adalah trapesium sama kaki, segitiga ACD dan ABCD, segitiga ABCD kongruen. ACD mana? ACD. BCD ya, kongruen. Syarat yang terpenuhi adalah, oke kita lihat ACD ya, ACD. Terus BCD, BCD. Nah, ini pertama sisinya sama ya. Nah, ini sisinya sama. Dari soal terlihat bahwa kodenya sama. Nah, terus apa lagi? BCD ya. AB, ACD, ACD. Nah, ini ACD ya. Nah, ini kode sudutnya siku-siku nih, siku-siku. Nah, berarti dia sama dengan ini ya. No, ya. BCD. Ya. Nah, satu lagi yang mana? Satu lagi adalah yang ini, DC. DC ini adalah sisi milik berdua. Nah, berarti yang diketahui adalah sisi sudut gitu ya. Nah, berarti ini sisi sudut. Sisi sudut. Jadi kita menyebutkan ke apa namanya? Yang berdekatan disebutkan ya. Jadi nggak boleh sisi sudut sisi, jangan ya, tapi sisi sudut ya, kita nyebutnya berdekatan. Atau gimana? Atau bisa saja sudut ya, sudut sisi gitu ya. Sisi boleh ya, su boleh. Mana dia? Sudut. Nah, mana dia? Sisinya 2 ya. Sisi mana? Ini dia kayaknya. Sudut sisi ya, sudut sisi yang C ya, sudut sisi. Ya, sisi sudut juga betul ya, yang ini juga betul ya. Oke, sisi sudut. Iya, tapi ini jangan ya, sisi sudut ya. Sudut. Ya, jadi jawabannya bisa C, bisa B ya. Ya. Nah, baik adik-adik, sudah semua soal pilihan ganda kita coba adik-adik ya. Semoga penjelasan saya bermanfaat ya. Adik-adik lancar mengerjakan soal ujian dan dapatkan nilai 100. Amin ya. Adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya. Tekan tombol like, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.